Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita boleh kembali ada di renungan singkat siraman rohani saat ini. Mari bersama saya kita berdoa terlebih dahulu, mohon berkat dan perlindungan dan pertolongan Tuhan supaya apa yang kita dengar dan kita renungkan boleh jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau baik atas kami. Kalau hari ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Buat kami tetap kuat dalam menghadapi banyak hal dalam hidup kami Bapa. Dan terima kasih di sela-sela kesibukan kami boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya renungan singkat ini boleh memberkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama saya kita langsung membuka Alkitab kita. Kalau Bapak Ibu Saudara ada Alkitab, mari kita akan melihat dalam Matius 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Ayat yang cukup panjang, tapi izinkan saya untuk tetap membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius 22 ayat 1 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang-orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa persamaan orang-orang undangan ke pesta perjamuan dengan orang-orang yang ada di jalanan yang kemudian diundang masuk ke pesta tersebut seperti yang tadi kita baca dalam perumpamaan perjamuan kawin? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persamaannya adalah ini orang-orang sebetulnya yang diundang dan yang tidak diundang. Yang memang yang diundang secara khusus itu mendapat anugerah karena memang mereka terpilih. Tapi ada orang-orang yang pada akhirnya memutuskan walaupun diundang dapat anugerah nggak datang. Tapi ada orang-orang yang ditemui di jalan-jalan dan lain sebagainya, orang baik, orang jahat, itu mereka merespon, maka itu pun anugerah. Jadi persamaannya adalah keduanya sama-sama mendapatkan anugerah. Cuman kemudian yang berbeda adalah respon dari undangan kepada si penerima undangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah orang-orang undangan yang dimaksud dalam perumpamaan ini? Jelas, mereka melambangkan waktu itu ketika firman Tuhan ini diberikan oleh Yesus dalam pengajarannya. Itu adalah ditujukan kepada orang-orang yang artinya secara agamawi, mereka adalah orang-orang yang pemuka-pemuka agama yang cukup menjadi posisi yang sangat baik, posisi yang disegani, dihormati, dan secara rohani mungkin ini juga menjadi contoh gitu karena mereka pemuka agama. Tetapi justru karena mereka seorang pemuka agama yang mengerti dengan betul kebenaran firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab dan lain sebagainya, peraturan-peraturan dalam kebenaran firman dan lain sebagainya, istilah mereka sudah
out of the box, semua yang harus secara agamawi itu sudah ada di luar kepala mereka. Tetapi sayang, apa yang ada pada mereka itu tidak berimbang tidak berimbang ketika Yesus memberikan tawaran tentang hadirnya kebenaran dari Allah melalui Yesus Kristus. Mereka menolak, gitu ya. Dia mengabaikan undangan daripada sang juru selamat itu, padahal mereka adalah pemuka-pemuka agama. Tapi kemudian kita juga bertemu di sana bagaimana ketika undangan itu tidak direspon, maka sang pemilik pesta itu membagikan undangan kepada orang-orang berikutnya yang sebetulnya pada awal sudah tidak masuk dalam nomor antrian undangan, nama-nama mereka nggak masuk sebetulnya. Tapi kemudian anugerah itu diberikan kepada setiap mereka yang tadinya tidak masuk dalam kategori yang selayaknya untuk diundang. Dan kita melihat bukan orang-orang itu datang pada akhirnya merespon dengan baik. Siapa orang-orang di jalanan itu juga terdiri dari beragam macam orang, yaitu ada orang baik kata firman Tuhan tadi diceritakan, ada juga orang-orang jahat. Dan mereka secara kalau saat itu ketika Yesus sedang mengajar, pasti bukan orang Yahudi, karena yang dimaksud Yesus di atas adalah orang yang diundang itu adalah orang-orang Yahudi, orang yang spesial dipilih oleh Tuhan, ya, orang-orang bangsa yang memang khusus. Tapi karena undangan itu tidak direspon oleh orang yang secara khusus tersebut, maka undangan berlaku buat di luar suku mereka, di luar dari orang-orang Yahudi tentunya. Siapapun mereka yang merespon anugerah itu, maka itulah yang mendapatkan kesempatan. Dan kemudian pada akhirnya kita melihat di dalam rangkaian kisah tadi ada juga di antara mereka yang akhirnya ditolak karena tidak memakai pakaian pesta. Sebab pakaian pesta adalah pakaian wajib, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita datang ke pesta kan kita nggak mungkin pakai baju sembarangan gitu ya. Kita paling enggak, walaupun mungkin tidak baju baru, tapi kita memakai baju yang rapi, yang sepatutnya lah kalau kita datang ke pesta. Tapi tadi firman Tuhan bilang ada yang nggak pakai baju pesta ketika pesta itu diadakan, walaupun notabene mereka orang-orang yang ada di persimpangan jalan dan lain sebagainya, yang memang mungkin mereka tidak menyiapkan diri, tapi paling tidak dia tahu bahwa kalau ke tempat pesta dengan undangan pesta kawin, dia mempersiapkan dirinya begitu rupa. Dan salah satu di situ dikatakan ada orang yang nggak pakai baju pesta, rasanya ekstrim banget ya, nggak pakai baju pesta langsung dikeluarkan dan kemudian ikat dia, campakkan ke dalam kegelapan yang di sana cuma ada ratap dan kertak gigi. Ya enggak rasanya ekstrim kalau kita baca, tapi ini adalah sebuah gambaran. Bapak Ibu Saudara, pakaian pesta itu wajib bagi mereka yang datang ke sebuah perjamuan kawin. Memakai pakaian pesta berarti menghormati sang tuan rumah yang mengadakan pesta. Dan kemudian ini juga adalah bicara tentang bagaimana gambaran kepada setiap kita yang hari ini mungkin kita bukan orang Yahudi yang tidak menerima undangan secara khusus, tapi kita adalah orang-orang di luar itu yang pada akhirnya menerima anugerah yang sama dan kita merespon undangan itu. Dan kemudian ketika kita merespon undangan itu, kita datang ke pesta perjamuan Tuhan, maka kita juga harus mempersiapkan diri. Artinya apa? Maka kita harus mempersiapkan diri untuk mengikuti aturan main sang pemilik pesta. Kita mengikuti aturannya, kehendaknya, dan kemudian kita menerima anugerah itu pada dasarnya adalah menegaskan kembali bahwa kedaulatan Allah itu harus ditaati oleh setiap manusia. Gambarannya seperti itu. Saya yang mengundang, maka Anda yang diundang harus menghormati saya dan juga tentunya harus ikut aturan main apa yang saya berikan ketika mengikuti perjamuan pesta tersebut. Sama seperti itu gambarannya kalau ditarik benang merahnya, bahwa ketika Tuhan sudah mengundang kita masuk dalam pestanya, maka kemudian kita harus mengikuti apa yang dia mau. Kalau kita menolak memakai baju pesta seperti yang dia mau, itu artinya gambaran bahwa kita menolak akan setiap kehendaknya dan keinginannya. Maka kita termasuk orang yang sombong dan arogan, merasa diri karena saya sudah diundang maka saya bisa sembarangan. Tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Mari hari ini kita adalah orang-orang yang sekali lagi mendapat anugerah. Keselamatan adalah anugerah. Dan kita tahu bahwa ketika kita mendapat anugerah itu secara cuma-cuma, maka kita ada di bawah kemurahannya Tuhan.
maka kemudian kita akan melakukan yang terbaik, mempersiapkan diri yang terbaik, mengikuti seluruh aturan dengan baik, mengikuti kehendaknya juga dengan baik, dan kita tunduk kepada otoritasnya sebagai sang pemilik pesta. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, kita menghargai setiap anugerah yang Tuhan sudah sediakan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Betapa anugerah ini begitu besar. Saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi selamat karena anugerah undangan itu diberikan kepada kita dan kita meresponinya dengan baik. Mari kita terus mempersiapkan diri begitu rupa supaya kita menjadi orang yang berkenan masuk dalam pesta perjamuan seperti yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Siapkan diri terus setiap hari untuk kita menjadi orang-orang yang layak menghadiri pestanya Tuhan, menghadiri apa yang Tuhan gambarkan dalam Matius 22 tadi. Kita bukan termasuk orang yang gak siap, tapi kita termasuk orang yang siap. Terima kasih kepada Tuhan untuk setiap anugerah dan undangannya terhadap kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah tolong kami semua hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan siapkan dan sediakan buat kami. Dan biarlah kami tidak menyia-nyiakan anugerah itu dengan kami secara sembrono dan sembarangan melakukan hidup kami dengan sia-sia Tuhan. Biarlah pada saat ini Engkau memberkati kami sekalian yang mendengarkan kebenaran firman ini. Biarlah pengikutan kami kepada Tuhan tidak kami isi dengan hal-hal yang sia-sia, tapi terus dengan hal-hal yang baik. Kami mempersiapkan diri sehingga kelak kami berkenan masuk dalam apa yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan kami semua ada dalam perjamuan kawin anak domba, kami menjadi salah satu orang yang berkenan karena kami menyiapkan diri sejak dari mula. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.